conquer to all the anglers. In you we are unshakable. You know exactly where we stand. You will refresh the weary land. You are the spring of hopefulness. No love compares to the love that you have, and no one compares to you, Lord. Open the sky, the heaven shining, light of your fire upon our city. Break every chains. You are our freedom. Reign over us. Shalom Bapak Ibu sekalian dan juga saudara-saudari sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Adalah anugerah bahwa kita bisa bertemu lagi di dalam ibadah kali ini. Apapun keadaan kita hari ini, kita mau datang kepada Tuhan, memuji Dia, menyembah Dia, berikan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya Yesus. Mari kita akan angkat pujian kita, Yesus ku cinta Kau. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Mari kita ke ayat Terima pujian, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Mari kita katakan, Yesus kami cinta Engkau. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Katakan Yesus Kau yang layak. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Sebab Yesus yang Sebab Kau layak.
sekarang kita mau masuk hadiratnya dengan hati yang bersyukur. Mari kita nyanyikan pujian ini. Kita mau masuk ke gerbangnya dengan pujian kita untuk lebih lagi memuji Dia. Masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersukacita sekarang menyembah Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersukacita sekarang tinggikan Dia. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Haleluya, kita mau katakan sekali lagi, masuk hadiratnya. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersukacita sekarang menyembah Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersukacita sekarang tinggikan Dia. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat hati menyembah dan tanganku terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Haleluya, haleluya. Beri kemuliaan bagi Allah. Haleluya. Jangan lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Jangan lelah bekerja di
kekuatan yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi Sion dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi Sion dibangun di atas dasar iman. Saudara, saudari dan ibu bapak sekalian, minggu ini adalah minggu misi. Misi bagi setiap orang mungkin berbeda-beda dalam hidup kita. Kita tidak tahu apa yang Tuhan taruh di hati kita. Tapi siapapun itu, baik keluarga, orang-orang di sekitar kita, Tuhan mau kita memberikan yang terbaik bagi dia. Mari kita mempersembahkan semuanya yang terbaik bagi Tuhan, dan biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan. Kita mau nyanyikan pujian ini, hidup ini adalah kesempatan. Haleluya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Mari kita katakan lagi, hidup ini kesempatan bagi kita. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini
tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Haleluya Yesus, amin Bapak. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, tidak terasa kita sudah memasuki minggu kedua di bulan Mei. Kita semua ada di dalam perlindungan Tuhan. Dan sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami datang mengucap puji syukur Tuhan, karena hadirat-Mu di tengah-tengah ibadah online seperti ini Tuhan, kami boleh merasakan sukacita yang besar ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kesehatan, kekuatan, damai sejahtera yang Kau limpahkan di dalam hari-hari kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampuni kami Tuhan, buat kami yang saat ini sudah lalai, bahkan tertidur dengan kerohanian kami karena pandemi ini ya Tuhan. Tegurlah kami ya Tuhan, dan jamahlah kami Tuhan, supaya ada kebangunan kerohanian di dalam hidup kami Tuhan, membangkitkan iman percaya kami kembali ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur, Tuhan memberkati pemberitaan firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Selamat pagi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, dan saudara sekalian. Terima kasih, kita akan mendengar firman Tuhan di bulan Mei ini. Sudah 2 pekan ya, kita memasuki bulan Mei, dan puji Tuhan kita semua ada di dalam perlindungan Tuhan, diberikan kesehatan, kekuatan, juga berkat-berkat yang berlimpah. Terima kasih untuk mengawali firman Tuhan ini, ya, supaya firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kita. Ada satu cerita, yaitu seorang yang sedang membangun bangunan bertingkat. Kemudian ada tukang-tukang di situ, ya. Tukang-tukang ini bekerja, ada yang di atas, ada yang di bawah. Yang di atas, dia sedang memanggil temannya untuk meminta sesuatu material. Dia teriak kenceng, dia teriakin namanya, dia tidak ada respon sama sekali. Akhirnya dia berpikir dan cari cara lain. Di situ ternyata ada ember, maka dari lantai 4 dia lempar embernya itu ke bawah, di samping temannya yang ada di bawah. Begitu ember jatuh dan blang, maka temannya melihat ke atas. Wah, baru bisa ada komunikasi. Wah, ternyata ada temannya meminta sesuatu material. Begitulah kira-kira ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini mungkin kita sudah terlena dengan keadaan ini. Kita perlu teguran yang keras dari atas. Dan saya berharap firman Tuhan hari ini menjadi penghiburan, tetapi juga sekaligus menjadi teguran buat kita apabila kita yang saat ini masih tertidur kerohaniannya. Terima kasih Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan mengawali pemberitaan firman Tuhan hari ini. Saya senang tema yang diberikan untuk 1 tahun adalah tentang pengharapan. Kita sudah belajar banyak tentang pengharapan, dan saya akan mengulas beberapa segi pandang dari pengharapan ini. Ya, kalau ditanya pengharapan apa yang kita harapkan dari ke depan dari hidup kita? Tentunya kita akan menjawab secara idealis bahwa harapan kita ke depan adalah hidup di dunia, kaya raya, mati, masuk surga. Itu adalah pengharapan yang idealis. Dan itu didambakan semua orang.
Oleh sebabnya firman Tuhan mengajar kepada kita hari ini supaya kita berfokus pada orientasi pengharapan kita. Coba kita akan membaca, yaitu di dalam Yesaya 2 ayat ke-22. Demikian firman Tuhan. Janganlah berharap pada manusia, sebab ia tidak lebih daripada embusan nafas, dan sebagai apakah ia dapat dianggap. Jadi ada harapan, berharap kepada seseorang untuk memperbaiki hidup kita. Contohnya, petani itu mengharapkan untuk panenannya panen raya. Seorang karyawan berharap supaya ada promosi jabatan dan naikkan salary-nya. Pengusaha berharap supaya dagangannya atau usahanya semakin maju dan berlimpah, bahkan menghasilkan keuntungan yang besar. Nah, saya akan memberi sebuah cerita, ya, semoga ini menjadi inspirasi buat kita. Karena firman Tuhan mengajarkan kepada kita jangan berharap kepada manusia, karena akan sia-sia. Ada seorang anak muda, namanya Budi lah, taruh namanya Budi, itu suatu kali menemukan dompet. Dan dompet itu ternyata dia buka, ada KTP, ada uang. Wah, dia berharap ini akan menjadi rezekinya. Dan ternyata ada uang 100.000 di situ. Wah, dia sudah senang saja. Tapi dalam hatinya dia bilang, ada KTP-nya, saya harus mengembalikan ini. Nah, akhirnya dia cari nama orang itu, ternyata milik tetangganya yang namanya Pak Ahmad. Akhirnya dia jumpai Pak Ahmad dan dia bertemu dengan Pak Ahmad. Pak Ahmad, apakah Bapak kehilangan dompet? Oh ya, Nak Budi, ada di mana ini? Oh ya, saya temukan di jalan, Pak Ahmad. Ini kalau Bapak mau terima, silahkan dicek dulu. Setelah dompetnya diberikan, kemudian Pak Ahmad cek dan uangnya masih utuh dan KTP dan surat-surat lain yang masih utuh. Cuma Pak Ahmad ini heran, dia tanya kepada Budi, ada sesuatu Pak Ahmad? Ya, yang menjadi masalah begini, ini uang yang aku pegang itu 100 ribuan, tapi kenapa menjadi 20 ribuan? Oh begitu ya Pak Ahmad? Ya, saya sih berharap Bapak ada uang kecil untuk memberi kepada saya, karena beberapa kali saya menemukan dompet, kata orang saya terima kasih, tapi tidak ada punya uang receh dan uang kecil, jadi tidak ada diberikan kepada saya. Nah, itulah berharap kepada manusia sering mengecewakan, Bapak Ibu Saudara. Belum ada satu cerita lagi yang lebih menginspirasi kita, yaitu cerita berharap selain kepada manusia, berharap pada situasi. Nah, kalau kita mengenal kolam penyembuhan, yang setiap kali ada malaikat bergerak dan di situ ada ombak di situ, maka orang terjun di situ bisa disembuhkan. Apa yang diminta pasti dikabulkan. Akhirnya pada cerita di Indonesia ada suatu kolam pengharapan. Ini istilah saya sendiri saja dan cerita yang saya adakan sendiri saja ya Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Yaitu kolam pengharapan. Wah, ternyata kolam pengharapan ini bisa mengabulkan semua permintaan dari apa yang diminta dari pemintanya apabila dia menceburkan diri ke dalam kolam itu. Nah, kebetulan kolam ini didengar oleh beberapa waria. Dan rame-rame waria-waria ini datang ke kolam itu untuk dikabulkan permintaannya. Akhirnya sambil menunggu terjadi ombak, waria yang pertama, wah dia mengelilingi kolam dan berpikir, wah aku ingin seperti Luna Maya. Wah, akhirnya pas itu ombak terjun dia nyebur dan waktu dia naik ke atas dan keajaiban terjadi. Ternyata memang cantik seperti Luna Maya. Wah, ini waria senang sekali, sudah nggak lebay lagi gitu ya. Nah, dan dia benar-benar cantik sekali. Kemudian yang kedua bilang begini, wah ini Luna Maya sudah ada.
saya harus lebih cantik daripada dia. Akhirnya dia yang kedua ini berpikir lagi sambil mengelilingi menunggu ombak bergelora, dia berpikir, wah, aku mau jadi seperti siapa ya yang mengalahkan Luna Maya. Akhirnya dia menceburkan diri pada waktu gelombang itu beriak, dia menyeburkan diri dan dia berpikir, aku ingin seperti Demi Moore gitu. Wah, benar, waktu dia bangkit, wah cantiknya luar biasa. Waduh, ini akhirnya Luna Maya dan Demi Moore bilang, mana yang lebih cantik gitu ya, semuanya cantik lah gitu. Wah, membuat iri temannya yang satunya. Kemudian dia sedang berpikir mengelilingi kolam itu ya, menunggu air bergelora. Kemudian dia sedang berpikir dan terplesetlah dia. Kepleset, kemudian dia masuk pas ombaknya datang. Dia bilang, konde gitu. Wah, akhirnya waktu keluar mukanya konde semua, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan ya. Wah, semua temannya pada ketawa semua, mengetawakan dia. Wah, loh kenapa kamu ketawain aku? Orang cilaka diketawain. Iya, yang aku ketawakan bukan itu. Kan biasanya kamu ngomong jorok, kalau kamu ngomong jorok apa jadinya itu nanti ya. Wah, semua jadi ketawa ya. Nah, itulah yang mengecewakan, pengharapan yang mengecewakan ya Bapak Ibu Saudara. Namun seringkali ini yang menjadi fokus dari manusia. Ya, manusia selalu berfokus pada harta, kuasa, dan damai sejahtera atau kebahagiaan. Nah, itu tidak salah Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Tetapi kalau hanya harta, kuasa, dan damai sejahtera atau kebahagiaan, itu tidak perlu diharapkan kepada Tuhan. Sekali lagi saya mau katakan bahwa kalau manusia hanya orientasinya pada harta, kuasa, atau kebahagiaan, itu tidak perlu mengharapkan kepada Tuhan. Karena apa Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan? Kalau menurut saya, kalau ada hukum menabur dan menuai, siapa menabur dia menuai. Apabila kita kerja keras, maka kuasa itu harta itu akan datang dengan sendirinya. Kalau kita fasih bergaul dan bisa berkomunikasi dengan di mana-mana, itu saya yakin apa yang kita tabur akan menuai kuasa karena diseganin banyak orang. Kalau kebahagiaan, ya begitu juga dengan kebahagiaan akan kita tuai dengan sendirinya. Jadi tidak perlu mengandalkan Tuhan, saya kira itu bisa diraih kalau kita mengerti apa itu menabur dan menuai. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, lalu untuk apa kita orang Kristen harus punya pengharapan? Dan pengharapan seperti apa yang diajarkan oleh orang Kristen kepada kita semua hari ini? Ya. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, situasi dunia sudah semakin hari semakin terpuruk. Bahkan sudah mengancam jiwa. Kematian ada mendadak bisa terjadi. Belum nanti bencana-bencana terjadi di mana-mana. Belum teroris yang ada di Indonesia. Itu semua situasi dunia. Apabila kita berharap pada situasi dunia ini, maka kita akan kecewa. Dan apabila orientasi kita hanya kepada hal-hal yang kelihatan di mata, itu kita sungguh akan kecewa. Lalu apa yang diajarkan oleh firman Tuhan hari ini? Ya? Kalau yang firman Tuhan ajarkan kepada kita, yaitu hidup yang penuh harapan. Karena di dalam Kristus Yesus ada hidup yang penuh harapan. Kalau hal-hal yang kita lihat tadi menjadi standar kita atau orientasi kita, yaitu kuasa, kekayaan, harta, atau kuasa, atau kebahagiaan itu menjadi orientasi kita dalam pengharapan kepada Tuhan, kita akan kecewa. Sama seperti murid-murid Tuhan Yesus. Pada waktu Yesus ditangkap dan disalibkan, kemana mereka akhirnya setelah dikuburkan? Mereka kembali ke habitatnya yang semula. Ada yang menjadi nelayan, ada yang menjadi petani. Dan semuanya kecewa dengan apa yang diharapkan. Karena
pengharapannya hanya pada hal-hal yang kelihatan, supaya dia berharap Kristus menjadi raja dan menjadi pelindung bagi dia. Tapi akhirnya raja yang dia harapkan ternyata tidak seperti yang mereka harapkan. Maka dia kecewa dan kembali ke habitatnya. Itulah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita berharap pada hal-hal yang kelihatan. Lalu apa yang diajarkan oleh orang Kristen? Orang Kristen mengajarkan ada hal-hal yang kita harapkan yang tidak kita lihat. Kita akan membacanya di dalam 2 Korintus 4 ayat 18. 2 Korintus 4 ayat yang ke-18. Sebab kami tidak memperhatikan yang tidak kelihatan, karena yang kelihatan hanya bersifat sementara. Jadi yang orang Kristen ajarkan adalah hal-hal yang tidak kelihatan. Apa itu? Yaitu tentang kerajaan Allah, yaitu tentang surgawi. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, untuk mencapai itu semuanya tidaklah mudah, karena kita masih hidup di dunia. Orientasi kita tidak salah untuk merebut harta, kuasa, juga kebahagiaan. Tetapi kalau itu mengalahkan orientasi yang harusnya terpenting, yaitu tentang hidup yang kekal, itu yang menjadi salah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Oleh sebabnya, melalui mimbar ini saya mengajak kepada Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah ini menjadi ember yang dilempar oleh tukang batu yang ada di lantai 4 kepada kita. Firman Tuhan ini menjadi hentakan kita, supaya kita teringat kembali dan siuman dari tidur kita selama pandemi ini. Sudah 1 tahun lebih, mungkin kita sudah terlena dengan pengharapan kita. Kita lupa dengan pengharapan yang satu, yaitu pengharapan kehidupan yang kekal, yaitu langit baru dan bumi yang baru. Sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk mencapai itu semua, itu tidaklah mudah ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Pengharapan yang tidak nampak, pengharapan yang kita imani di dalam Kristus Yesus, itu tidaklah mudah Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya mau ngambil satu cerita kembali, yaitu cerita seorang pendeta. Ini saya ambil cerita ini, pernah saya dengar dari seorang pendeta. Ada seorang pendeta, dia anaknya sedang sekolah di luar negeri. Kemudian karena itu adalah bulan pertama anaknya masuk di kuliahnya, kemudian dia minta izin kepada gereja, kepada diaken, juga pengurus-pengurus untuk dia mendampingin anaknya. Kemudian diizinkanlah pendeta ini untuk menengok anaknya di luar negeri. Dia minta waktu 1 minggu untuk berkunjung ke tempat anaknya bersekolah. Kemudian pendeta ini sampai di tempat anaknya, wah selain bercengkrama, bercerita tentang masa depan, akhirnya anaknya ini berkesempatan untuk mengajak orang tuanya. Pak, Mah, bagaimana kalau kita juga melihat situasi di negara lain ini, yaitu tentang wisatanya. Wah, bagus sekali. Akhirnya dibuatlah schedule untuk berkunjung ke beberapa wisata. Dan setelah beberapa hari berkunjung di tempat wisata sambil bercerita, bercengkrama, ramah tamah, menjalin hubungan antara orang tua dan anak, makanya semuanya terjalin dengan bahagia sekali. Kemudian suatu malam papahnya bilang, "Nak, kira-kira sudah mantap belum ada di negara lain untuk bersekolah ini?" "Oh sudah Pak." Kalau begitu Papa mohon izin, nanti hari Sabtu Papa pulang ke Indonesia. Kemudian, "Oh Pak, masih ada satu tempat Pak, yang Papa harus kunjungi." "Wah, apa itu tempatnya?" "Ya, tempatnya ini yang lain dari yang lain Pak." Akhirnya anaknya berceritalah, ternyata tempat itu adalah tempat arena perjudian. "Oh, tempat judi itu. Masuk pendeta datang ke sana?" "Enggak apa-apa Pak, kan cuma lihat saja. Kita enggak usah ikut main gitu ya. Kita lihat-lihat saja." Wah, akhirnya disetujuin lah, karena pikir pendeta ini juga di lain negara, enggak ada yang lihat ini.
Akhirnya dia berkunjung ke tempat perjudian itu bersama anaknya. Wah, setelah lengok sana sini tempat perjudian yang begitu indah ya, akhirnya semua sudah selesai dan sampai kembali ke rumah, belum sampai tempat duduk dia sudah ada di WA-nya, dia bilang, wah Pak Gembala, Pak Pendeta senang ya jalan-jalan dengan anak-anaknya. Wah, pendetanya jawab, ya senang lah gitu ya, kan bisa menjalin hubungan dengan anak-anak. Wah, tapi jangan lupa ya Pak Gembala, Pak Pendeta, kalau sudah menang nanti tolong dibagi-bagi. Wah, akhirnya pendeta ini bingung ya, wah ternyata ada yang lihat nih, dari jemaat ada yang lihat. Wah, pasti heboh ini di gereja di Indonesia. Wah, akhirnya malam mau pulang, pendeta ini bingung dan berpikir, apa yang harus aku lakukan untuk menjawab semua ini nanti ya. Wah, akhirnya dia sedang berpikir dan berpikir. Akhirnya dia minta hikmat Tuhan. Tuhan, tolonglah kesalahanku ini supaya aku bisa memberi jawab kepada jemaat di sana supaya tidak terjadi salah paham. Kemudian Pak Pendeta ini pas Minggu pagi harus datang ke gereja. Ya seperti biasa, semua sudah pada kasak-kusuk gitu ya. Dari pengerja juga, karena ternyata berita ini bahwa Pak Pendeta datang ke tempat perjudian sudah terdengar di mana-mana. Akhirnya sebelum menyampaikan firman Tuhan, Bapak Pendeta ini minta maaf kepada jemaat. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, saya mohon maaf atas perbuatan saya, karena saya sudah diajak anak saya untuk melihat di tempat perjudian. Tapi hari ini saya informasikan kepada Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, saya tidak bisa berbagi apa-apa. Wah, mungkin semua berpikir, wah ini Pak Pendeta kalah ini ya. Nah, ternyata Pak Pendeta melanjutkan, karena saya tidak bertaruh apa-apa. Wah, apa ini maksudnya ya? Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kalau di dalam perjudian itu harus ada sesuatu yang ditaruh atau yang dipertaruhkan baru bisa mengambil kemenangan. Hari ini hal yang sama, meskipun ini bukan perjudian Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, tapi cerita ini menginspirasi kita. Apa yang sudah kita taruhkan? Apakah kekuatan kita hari ini? Apakah yang sudah kita taruhkan buat Tuhan untuk meraih hidup kekal itu? Apakah kita sudah mempertaruhkan waktu kita, hobi kita? Jadi jangan ambil kemenangan Bapak Ibu Saudara kalau tidak ada yang dipertaruhkan. Jangan bermimpi masuk surga kalau tidak ada yang dipertaruhkan untuk pekerjaan Tuhan. Jadi mungkin hari ini keras ya Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, tapi inilah ember yang dilempar oleh si tukang batu itu untuk mengingatkan temannya. Biarlah firman Tuhan hari ini menjadi teguran buat kita yang keras. Mungkin kita sudah terlena dengan keadaan hari ini. Pengharapan kita sudah mulai luntur karena kekecewaan yang sudah melanda kita. Atau karena situasi yang mengenakkan kita, semuanya dikerjakan dari rumah sehingga semuanya serba gampang. Dari kegampangan ini kita sudah terlena dengan kerohanian kita. Menganggapnya, nanti kan ada ibadah online. Nanti saja, kita bisa juga buka YouTube jam berapa aja, tidur-tidur sajalah dulu. Akhirnya membuat rohani kita tertidur. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, saya mengingatkan kembali, untuk kehidupan kekal itu harus dibayar dengan harga yang mahal. Karena Yesus Kristus sendiri mati di kayu salib untuk hal ini, untuk hidup kekal ini. Bagaimana dengan kita? Apa yang sudah kita pertaruhkan untuk hidup kekal ini? Kita akan membukanya di dalam Filipi pasal 3, Filipi pasal 3, ayat yang ke-8. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi
karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku melepaskannya. Aku telah melepaskannya. Rasul Paulus mengajarkan kepada kita untuk sesuatu yang berharga perlu dibayar dengan mahal. Harus ada yang dipertaruhkan. Apa yang sudah kita pertaruhkan hari ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan? Kalau Rasul Paulus menganggap keberhasilannya sebelum mengenal Kristus adalah suatu hal yang baik dan mulia, tapi setelah mengenal Kristus, dia harus bayar mahal, itu dianggapnya seperti sampah, Bapak Ibu Saudara. Artinya pertukaran hidup yang enak itu dengan keadaan mengikut Kristus yang harus dipertahankan dengan kehidupan kekal. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, melalui mimbar ini saya mengingatkan kepada kita untuk orientasi pengharapan kita jangan bergeser sedikit pun. Harus ada yang dipertaruhkan untuk mencapai kemenangan itu. Jadi jangan mimpi masuk surga kalau tidak ada yang dipertaruhkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama hari ini sedang dilanda pandemi. Apa yang bisa kita pertaruhkan hari ini? Pertaruhkanlah buat Tuhan. Dan harganya memang terlalu mahal untuk suatu kekekalan. Saya mengingatkan sekali lagi, harganya memang terlalu mahal untuk suatu kekekalan. Harus ada harga yang dibayar dari diri kita, yaitu hidup kesucian kita, hidup pelayanan kita kepada Tuhan, hidup pelayanan kita kepada sesama, dan hidup kita untuk pribadi lepas pribadi. Akhirnya Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, marilah kita merenungkan firman Tuhan ini, dan ini biarlah menjadi cambuk yang kuat, menjadi ember yang dilempar oleh si tukang itu untuk mengingatkan kepada kita. Yaitu firman yang keras ini biarlah mengingatkan kita ada suatu kehidupan kekal. Itulah orientasi orang-orang percaya, orientasi orang-orang Kristen di dalam pengharapannya. Haleluya. Amin. Shalom, selamat hari Minggu. Senang kita bisa diberikan kesempatan lagi untuk ada dalam ibadah. Masih bersama dengan keluarga kita di rumah, namun itu tidak akan pernah mengurangi kasih kuasa Tuhan hadir dalam hidup kita. Salam saya buat kita semua, Maranatha, datanglah ya Tuhan. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara? Saya selalu berharap kita semua ada dalam keadaan baik, sehat, dan yang terpenting kita selalu ada di dalam perkenanannya Tuhan. Puji Tuhan, kita ada di minggu kedua di bulan Mei. Tuhan sudah tolong kita, pelihara kita, lindungi kita, jaga kita, dan masih banyak berkat-berkat Tuhan yang lain yang sudah dinyatakan dalam hidup kita. Pesan saya di minggu ini minggu kedua, minggu misi. Ya, berbicara tentang misi, maka itu adalah kepedulian. Tuhan selalu mengingatkan kepada kita untuk tidak mementingkan diri sendiri, tapi kita juga mau berbagi kasih kepada orang-orang lain. Dan sebagai gembala, saya selalu merindukan, menghimbau untuk jemaat-jemaat, keluarga besar, Pugar, Puri, Geraha, boleh menyisihkan berkat-berkat yang Tuhan percayakan untuk misi. Dan itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Orang-orang yang membutuhkan, mereka akan menerima, dan tentunya itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Itu sebabnya mari, sekalipun pandemi ini berkepanjangan, kita tidak akan mengurangi kepedulian kita akan misi. Dalam setiap minggu yang kedua, gereja kita selalu menyisihkan berkat-berkat yang Tuhan percayakan kepada kita untuk kita bermisi tentunya. Dan saya menghargai, mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang selalu, yang senantiasa menyisihkan berkat-berkat Tuhan untuk ada dan bergabung
di dalam misi. Dan Tuhan Yesus pasti memberkati. Di dalam Amsalnya pasalnya yang ke-11 ayat 24 dikatakan bahwa orang yang menyebar harta tidak akan menjadi kekurangan. Tetapi orang yang menahan, sepertinya berkat itu selalu kurang. Marilah kita mau percaya kepada kebenaran firman ini. Bahwa ketika kita mempunyai hati misi, ketika kita mempunyai kerinduan untuk peduli kepada orang lain, maka Tuhan akan selalu mencukupkan. Tuhan akan selalu mengadakan. Dan Tuhan selalu ikut campur tangan di dalam apa saja yang kita buat untuk kemuliaan namanya. Puji Tuhan. Yohanes 15 ayat 2 katakan, setiap ranting padaku yang tidak berbuah akan dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, salah satu kita bisa berbuah adalah kita mempunyai jiwa misi. Kita menyisihkan berkat-berkat yang Tuhan titipkan kepada kita untuk kita mau bergabung di dalam misi, dalam kepedulian. Dan marilah terus lakukan itu selagi masih ada kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Dan akhirnya saya akan menutup ibadah ini dengan doa bersyukur untuk kesempatan yang masih Tuhan berikan. Terima kasih kepada hambanya Bapak Sugit yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan dan berbicara juga tentang misi. Mari semangat, berikan yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita bermisi bersama-sama. Tuhan masih berikan kesempatan. Mari saya akan mengajak kepada semua jemaat-jemaat Puri dan Geraha atau siapa saja yang ikut di dalam ibadah ini untuk kita bergabung dan satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kemurahan-Mu atas kami. Untuk waktu yang masih ada, kami boleh beribadah bersama dengan keluarga kami di rumah kami masing-masing. Dan kami menikmati berkat Tuhan, lawatan Tuhan, kasih dan kuasa Tuhan, bahkan pemulihan yang terjadi. Terima kasih untuk semua penata layan yang sudah menolong ibadah pada pagi ini. Hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman. Tuhan berkati mereka semua. Doa hamba-Mu ya Tuhan. Marilah Engkau terus pimpin kehidupan kami hari lepas hari. Semakin berkenan di hadapan Tuhan. Kami sehati berdoa terus untuk bangsa yang kami kasih Indonesia. Marilah Tuhan berbelas kasihan. Marilah Tuhan menolong sehingga keberadaan pandemi yang sudah berkepanjangan ini akan berakhir di dalam nama Yesus. Tuhan memakai presiden yang kami kasih, Bapak Jokowi dan semua aparat pemerintahan yang ada untuk diberikan hikmat bijaksana mengatasi setiap kesulitan, setiap keberadaan yang melanda Indonesia. Berkati mereka. Tuhan, kami berdoa buat semua hamba-hamba Tuhan di mana saja. Kuatkan, teguhkan iman mereka. Buat gereja-gereja yang ada, jadikan terang-Mu di tengah dunia yang semakin gelap ini. Dan Tuhan, secara khusus hamba-Mu berdoa untuk keluarga-keluarga. Marilah Engkau pimpin. Mulai dari suami-suami sebagai imam, sebagai pemimpin. Istri-istri sebagai penolong. Anak-anak sebagai pusakanya Tuhan yang dititipkan bagi keluarga-keluarga. Tuhan pelihara mereka semua. Tuhan tahu pergumulan-pergumulan yang sedang dihadapi. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan beri jalan keluar. Tuhan kuatkan, teguhkan iman kami semua. Kami tidak akan menyerah, tapi kami akan terus setia di dalam jalan kebenaran-Mu ya Tuhan. Dan 1 minggu ke depan yang akan dilalui, berkatilah pekerjaan-pekerjaan, usaha, perjalanan. Berkati Tuhan setiap anak-anak kami. Engkau mencukupkan, Engkau melindungi. Terima kasih Tuhan. Engkau selalu baik dan sangat baik.
Dan sekarang hamba-Mu akan turunkan berkat buat semua jemaat-jemaat Puri Geraha dan siapa saja yang sedang mengikuti ibadah ini. Marilah Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, angkat tanganmu untuk terima berkat Tuhan. Damai sejahtera Tuhan, kasih, penyertaan Tuhan, sukacita akan selalu menjadi bagian hidup kita di dalam masa-masa apapun dan kondisi apapun. Karena penyertaan Tuhan kita, kasih daripada Yesus, dan kehadiran daripada Roh Kudus selalu ada menyertai kita. Dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Marilah kita yang sudah terima berkat Tuhan percaya selalu kebersamaan Tuhan. Kita katakan bersama-sama. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.